Ini kemarin kita masih di makalah ke-8 ya. Makalah ke-8 kemarin ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang menyelamatkan, juga ada 3 hal yang membuat kita celaka, ada 3 hal yang menaikkan derajat kita, ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kemarin 3 yang menyelamatkan itu yang pertama takut kepada Allah, yang kedua sederhana baik ketika fakir maupun ketika kaya, yang ketiga sifat adil baik ketika senang atau marah. Yang kedua, hal-hal yang membuat kita celaka. Yang pertama, sifat pelit yang dituruti. Yang kedua, keinginan yang diikuti. Yang ketiga, membanggakan diri. Seseorang yang membanggakan dirinya. Itu kemarin itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 hal yang dapat menaikkan derajat kita. Wa ammad darajatu fa ifsha'us salami ay izharus salami bainan nasi bi an tusallima ya, pakai fi'il yang wazannya fa'ala yufa'il. Karena kalau aslama yuslimu itu artinya masuk Islam. Kalau salima yaslamu itu artinya selamat. Makanya ini pakai tusallima. Bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu. Lalu ala man araftahu wa man lam ta'rifhu wa it'amut ta'ami lid-dhaifi wal ja'i'i wa it'amut ta'ami lid-dhaifi wal ja'i'i was-sholatu bil laili wan nasu niyamu ay at-tahajjudu fi jawfil laili hala ghaflatin nasi fi laddatin naumi. Udah tuh, ada yang beda nggak cetakannya? Sama ya? Ada yang beda, Be? Nggak ada, sama semua ya. Udah, kita artiin. Wa ammad darajatu, adapun 3 hal yang dapat menaikkan derajat seseorang, dan adapun hal-hal yang dapat menaikkan derajat seseorang, meninggikan derajat seseorang. Ini kuncinya. Kalau kita pengen jadi orang yang mulia di lingkungan kita, kalau kita pengen jadi orang yang dipandang, dihormati oleh orang lain, kuncinya 3. Kalau kita pengen jadi orang sukses, itu kuncinya 3. Yang pertama, fa'ifsya'us salami, yaitu menyebarkan
salam. Menyebarkan atau menebarkan? Menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Artinya izharus salami, menzohirkan salam, bainan nasi, di tengah-tengah masyarakat, di antara masyarakat. Bi antusallima, dengan bahwa kamu memberi salam, ala man araftahu, atas orang yang kamu kenalnya. Ala man araftahu, ala atas man orang, araftahu yang kamu kenalnya. Wa man lam ta'rifuhu, dan orang yang tidak kamu kenal. Yang pertama, kunci untuk bisa menjadi orang mulia di tengah masyarakat, yang pertama, biasakan diri kita untuk menyebarkan salam. Pada bisa kan ya salam ya? Pada bisa. Assalamualaikum. Baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Tapi sebenarnya tidak cukup cuma dengan cara seperti itu. Nggak berhenti sampai di situ. Kalau cuma ngucap salam doang mah semua orang bisa. Jangankan yang muslim, yang non muslim kok kadang-kadang kelancaran dia malah gitu. Kalau tiba ngucap assalamualaikum doang gitu. Tapi intinya di sini menzohirkan salam, artinya dimanapun kita berada, kita selalu menebarkan keselamatan dan kedamaian. Gitu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu menebarkan keselamatan dan menebarkan kedamaian. Itu kuncinya. Atau bahasa gampangnya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tidak pernah menyakiti orang lain. Begitu be. Ya percuma kalau salam doang kemudian mukul mah percuma gitu. Apalagi kalau kayak sekarang memang salam gua udah kagak adabnya, Assalamualaikum gitu. Gimana mau jadi orang mulia kalau begitu doang mah? Tapi yang dimaksud di sini adalah kita menebarkan keselamatan dan kedamaian, tidak menyakiti orang lain. Makanya sampai Rasul juga bilang, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang disebut orang muslim yang sejati, yaitu orang yang menghindarkan keburukan lidahnya dan tangannya dari muslim yang lain, atau orang muslim yang lain selamat dari keburukan lidahnya dan tangannya. Kita nggak pernah mukul orang, nggak pernah ngata-ngatain orang, nggak pernah mencaci orang lain. Itu baru muslim yang sejati. Tidak pernah menyakiti orang lain, baik itu melalui ucapan, apalagi menggunakan anggota badan. Kalau sekarang ditanya, gimana kalau pakai jempol nyakitinnya lewat media sosial? Ya sama aja gitu. Karena jempol itu perpanjangan tangan dari diri kita, sama aja itu. Nah kalau bisa
kita tahan gitu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik dengan mulut kita, dengan ucapan kita, maupun dengan tangan kita. Sampai juga Rasul bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau emang kita nggak bisa ngomong hal-hal yang baik, ya mendingan diem, daripada kalau kita ngomong kemudian nyakitin hati orang lain, atau gara-gara kita ngomong jadi menghina orang lain, merendahkan orang lain, mendingan diem. Itu baru kita jadi muslim yang sejati. Dan itu kunci kalau kita pengen jadi mulia. Tebarkan kedamaian. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik melalui ucapan kita ataupun perbuatan kita. Dalam makalah yang lainnya juga ada keterangannya tuh, khairun nas apa? Khairun nas apa? Anfa'uhum linnas. Bukan. Khairun nas man kaffa fakkaihi wa fakka kaffaihi. Apa kong? Kenapa kong? Agak. Man kaffa fakkaihi wa fakka kaffaihi. Wa syarrun nas man fakka fakkaihi wa kaffa kaffaihi. Header itu be. Orang terbaik yaitu man kaffa fakkaihi. Orang terbaik itu adalah orang yang bisa menahan dua bibirnya, orang yang bisa menahan mulutnya, gitu. Man kaffa fakkaihi, bisa menahan dua bibirnya, kagak asal ngomong. Kalau ngomong kagak pakai mikir dulu, asal jeplak aja, bodoh amatan, mau nyakitin ge, mau kagak kek. Kemudian dipikir-pikir dulu, ditahan dulu kalau pengen ngomong. Ini nyakitin teman kita apa kagak? Ini nyindir teman kita apa kagak? Itu man kaffa fakkaihi wa fakka kaffaihi, dan membuka lebar dua tangannya, sering nolongin orang, sering bagi orang, sering ngasih orang. Itu orang terbaik tuh. Orang terbaik yaitu orang yang bisa menahan dua bibirnya dan membuka lebar-lebar telapak tangan. Sedangkan orang terburuk man fakka fakkaihi, orang yang membuka lebar mulutnya. Tadi dah kalau ngomong udah eblas aja, udah apa aja dikata, kagak mikir lagi, nyakitin ge kagak kek, yang penting dia pengen ngomong gitu. Fakka fakkaihi wa kaffa kaffaihi, dan ngepelin dua tangannya. Makanya kalau bahasa kampung kita, kalau orang pelit kan ngepel ya be. Orang pelit banget, ngepel banget begitu. Emang ada bahasa gitu, man kaffa kaffaihi, ngepelin dua tangan. Itu orang terburuk tuh. Kalau ngomong mah nyakitin, tapi buat nolongin orang, buat bagi orang, buat ngasih orang lain, kagak mau pisan gitu. Nah, jangan sampai kita jadi seperti itu. Tadi kalau bisa. Kalau dulu waktu saya dengar ceramah almarhum almarhumlah Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau bilang kan begitu. Orang mukmin itu harusnya punya sifat kayak tahun ya be. Kayak lebah sama tahun beda. Lebah kayak lebah. Kayak tahun kayak lebah. Lebah gimana sih sifatnya? Yang pertama, dia makannya yang baik-baik, sari bunga. Yang keluarnya dari lebah itu yang baik-baik, keluarnya cuma madu, kan gitu. Yang ketiga, dimanapun dia hinggap nggak pernah merusak tanaman gitu.
Apa mang? Nyengir aja. Yang ketiga tadi tuh, dimanapun dia hinggap tidak pernah ada tanaman yang rusak, gitu. Yang keempat, jangan coba-coba dah kita gangguin lebah. Bisa-bisa kita diantuk, kejar sampai kemana gak dikejar, gitu. Itu harusnya orang mukmin begitu. Yang pertama, yang kita makan cuma yang baik-baik, yang halal, halalan thayyibah, itu yang baik-baik. Itu yang keluar dari kita cuma perbuatan yang baik. Dari tenaga yang dihasilkan, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, keluarnya perbuatan baik. Yang muncul dari badan kita ibadah kepada Allah, nolongin keluarga kita, bantuin saudara kita, gitu. Bantuin teman-teman kita, itu namanya yang keluar dari badannya cuma yang baik-baik. Kenapa Pak Haji? Gitu. Nah yang ketiga, dimanapun dia hinggap nggak pernah ada tanaman yang rusak. Dimanapun kita berada nggak pernah nyakitin orang. Bukan malah sebaliknya, asal kita ada aja orang pada berantem gitu. Tuh. Jadi provokator, tukang adu domba, jangan sampai kayak begitu. Asal kita ngomong orang jadi pada berantem. Menjauh dah sifatnya. Kudunya kayak lebah. Dimanapun kita berada, nggak pernah ada hati yang tersakiti, baik itu lewat ucapan kita maupun perbuatan kita. Yang keempat, jangan coba-coba gitu. Hah? Jangan coba-coba dah ngaruh-ngaruin. Hah? Dikeroyok. Kita nggak pernah pengen nyerang duluan, nggak pernah pengen nyakitin duluan, tapi jangan coba-coba nyakitin orang Islam kan gitu. Jangan coba-coba. Karena apalagi pakai prinsip Jawa makan begitu. Yang kan prinsip Jawa 3 ya be. Ngalah, ngaleh, ngamuk gitu. Pertama disakitin ngalah dulu dah, ngalah. Yang kedua masih disakitin juga, ngaleh, pindah dah. Masih disakitin juga baru udah ngamuk. Apa aja? Oh, baru tahu. Udah tuh. Itu yang pertama, kita menzohirkan keselamatan dan kedamaian kepada orang lain di lingkungan sekitar kita. Itu kalau kita pengen jadi orang yang mulia, yang punya derajat tinggi di mata Allah. Apalagi memang dalam kesempatan lain juga Rasul bilang, Innallaha ta'ala istakhlasa hadzal dina li nafsihi wala yasluhu lidinikum illas sakho wa husnul khuluq. Itu Rasul bilang begitu. Yang bisa memperindah, memperbagus agama Islam ini dua. Yang pertama sifat dermawan, yang kedua akhlak yang baik. Nah, orang yang punya akhlak yang baik itu pasti tidak akan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Itu. Bahkan sampai itu dijadikan ciri-ciri orang yang takwa. Orang yang takwa nggak pernah nyakitin orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz. Dia bisa menahan amarahnya dari emosi. Biarin orang-orang nyakitin dia, tapi dia nggak pernah mau nyakitin orang lain. Ditambah lagi wal afina 'anin nas, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jangankan apa nyakitin orang lain, nyakitin dia udah dimaafin duluan. Yang ketiga apalagi? Apa yang ketiga? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau tadi cuma bisa nahan amarah, disakitin dia diam aja nggak ngebales. Yang kedua disakitin dia maafin.
orang itu. Yang ketiga, dia berbuat baik sama orang yang nyakitin dia. Kayak Rasul kan dulu begitu. Asal pagi berangkat ke masjid diludahin. Asal berangkat ke masjid diludahin. Pas begitu hari selanjutnya, begitu lewat mau ke masjid nggak ada yang ngeludahin. Kan ditanyain, ini yang biasa ngeludahin saya mana? Ada yang jawab, lagi sakit ya Rasul. Bukan malah disyukur, kok syukur kualat dong gua, begitu agak. Yang ada malah ditengokin sama Rasul. Itu baru tuh wallahu yuhibbul muhsinin. Orang nyakitin dia, orang jahat sama dia, tapi nggak pernah dibalas, malah dia berbuat baik kepada orang yang nyakitin itu. Bisa kita begitu? Udah kagak aja Roman. Ya kayak kisah juga kan dalam kitab Ihya ada kisahnya tuh. Sayyidina Umar itu pernah ada orang datang ke beliau, wahai Amirul Mukminin, saya dengar ada si A, si Anu ngomongin Amirul Mukminin, katanya begono begini tentang pribadi Amirul Mukminin. Langsung kan beliau nyuruh pelayannya ngambil kurma di dapur. Ono ambil kurma seperti dan titipin tuh, tolong kasih buat yang tadi ngomongin saya gitu. Jauh amat sama kita. Betul. Kudunya kita seperti itu. Ya kali kalau emang belum bisa begitu, jangan sampai kita nyakitin orang lain. Itu yang pertama. Lah udah dikit lagi aja itu. Wa it'amut ta'ami, dan memberikan makan liddoifi, untuk tamu. Ya jangan sampai tamu tibang air doang gitu. Itu gaan udah bening bet lagi nggak ada warnanya pisan begitu air. Memberikan makan untuk tamu. Apalagi kan kita juga sering dibacain tuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Tapi tamu ini mah ya tamu. Kalau tamu mah kan datangnya mau silaturahmi, mau main. Kalau mau nagih bukan tamu namanya itu mah, mau nagih ini mah. Kalau tamu itu datangnya mau main, mau silaturahmi, mau pengen ketemu, kangen, itu tamu namanya. Pengen ngobrol. Kalau kayak apa? DC kolektor itu bukan tamu namanya, itu mau datang mau nagih. Lain. Liddoifi, untuk tamu. Wal jai'i, dan orang yang kelaparan dan orang yang lapar. Sering-sering tuh ngasih makan atau nyediain makan untuk tamu dan orang-orang yang lapar. Dan itu termasuk harta yang tidak dihisab. Ketika kita mengeluarkan harta kita untuk memberi makan orang lain atau buat ngeraktir makan teman-teman kita atau beliin makan buat keluarga kita, buat bini kita, buat anak kita, itu tergolong harta yang tidak dihisab gitu. Itu tergolong harta yang tidak dihisab. Kan kita kan selama ini takutnya begitu kan ya, katanya harta yang kita dapatkan nanti di akhirat ditanyanya dua, dapatnya dari mana, terus dipakai buat apa, kan hisabnya begitu. Nah kalau harta itu kita gunakan untuk ngasih makan keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, siapapun itu, tamu kita, orang-orang yang membutuhkan, harta itu tidak akan dihisab gitu. Termasuk harta yang tidak dihisab. Apalagi kalau dipakai buat ngasih orang yang puasa, nggak boleh ya? Ngasih makan orang puasa nggak boleh ya? Nggak boleh. Batal puasanya. Ngasih makan untuk berbuka itu termasuk tuh, buat makan sahur juga termasuk.
Apalagi kalau biasanya ini kan besok udah masuk bulan Muharram nih ya, buat nyantunin anak yatim, buat nyantunin nenek-nenek jompo, janda-janda yang udah tua, orang-orang kurang mampu, duafa, itu pun termasuk harta yang tidak dihisab gitu. Nah, atau lagi dikit lagi. Wassolatu bil laili, dan sholat di malam hari, wan nasu niyamun, dan masyarakat niyamun sedang terlelap, sedang tidur. Sholat di malam hari dan orang lain dan masyarakat niyamun sedang tertidur, sedang terlelap. At-tahajjudu artinya sholat tahajud fi jawfil laili, di tengah malam. Hala ghaflatin nasi, ketika lalainya manusia, fi ladzatin naumi, di dalam lezatnya tidur, di dalam nikmatnya tidur. Ketika orang lain pada pulas, kita bangun dah tengah malam ke kamar mandi. Habis itu balik lagi udah. Kita bangun. Apalagi kan kita apal itu ayatnya kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Gitu. Memang itu janjinya, janji Allah. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan mengangkat derajatmu ke tempat yang tinggi dan terpuji dengan sebab sholat tahajud di tengah malam. Gitu. Ya kalau bisa dirutinkan itu. Atau ibadah-ibadah yang lain selain sholat, pokoknya asal malam sempetin ada waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kalau bisa kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam manqobah beliau, manaqib beliau yang terdapat dalam kitab Ihya, itu terdapat keterangan bahwa Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. 4 jam untuk sholat, 4 jam untuk belajar, untuk ngaji, 4 jam untuk tidur. Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Kan satu malam 12 jam ya, dari jam 6 ketemu jam 6. 4 jam dipakai buat sholat, 4 jam dipakai buat ngaji, buat belajar, 4 jam dipakai buat tidur. Kalau bisa, kalaupun gak bisa, ya minimal ada waktu malam yang kita sisihkan untuk mengerjakan qiyamul lail. Atau kalaupun emang karena mungkin kurang sehat, atau mungkin udah nggak kuat bangun malam, atau emang udah disuruh sama dokter untuk istirahat di malam hari, ya udah kita ngerjainnya subuh jamaah. Karena dengan kita subuh berjamaah itu kita mendapatkan pahala qiyamul lail 1 malam full kalau subuh berjamaah. Makanya paling berat. Ya makanya paling berat gitu. Karena pahalanya sama dengan qiyamul lail 1 malam penuh. Kalau jamaah isya itu sama dengan qiyamul lail separuh malam. Kalau jamaah isya itu. Kalaupun emang nggak kuat, kalau kuat ya sempetin dah. Kan sholat tahajud nggak lama. Biasanya berapa rakaat? Ya 2 rakaat dah yang dikit. Dan 2 rakaat paling 10 menit kan gitu. Nggak lama. Tambah tadarusnya dah 1 juz kan kagak lama.
sama zikir ada. Nah, itu 3 perbuatan yang membuat derajat kita diangkat oleh Allah dan ditinggikan oleh Allah. Yang pertama, menyebarkan keselamatan dan kedamaian, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, sering memberi makan untuk tamu dan orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Yang ketiga, sholat di tengah malam ketika masyarakat sedang terlelap. Dan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.